Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat datang pendengar setia di Radio Cerita Nusantara, tempat di mana kisah-kisah penuh makna dan legenda dari tanah air kembali hidup di telinga Anda. Hari ini saya, Ella Emais Nita Sirait, akan menemani Anda dalam sebuah kisah yang sudah sangat terkenal di seluruh penjuru negeri. Kisah tentang kebaikan yang selalu menang melawan kejahatan, tentang kerja keras, keikhlasan, dan juga kasih sayang seorang anak. Ya, benar sekali, kali ini kita akan mendengarkan cerita rakyat bawang merah dan bawang putih. Kisah dua gadis dengan sifat yang sangat berbeda, satunya rajin dan berhati lembut, sementara yang satu lagi malas dan penuh iri hati. Siapakah diri Anda? Duduk dengan nyaman dan mari kita terbang bersama ke masa lalu, ke sebuah desa kecil di pinggir sungai, tempat kisah bawang merah dan bawang putih bermula. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang gadis baik hati bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ibu tirinya dan saudara tirinya, Bawang Merah, yang sangat iri dan sering memperlakukannya dengan buruk. Bawang Putih, cepat bersihkan lantai itu. Setelah itu, pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Baik, Bu. Saya akan segera melakukannya. Dasar bawang putih, kamu memang cocok jadi pembantu di rumah ini. Aku hanya ingin membantu saja dan membuat rumah kita bersih. Bawang Putih selalu sabar, meskipun sering diejek dan disuruh-suruh. Suatu hari, ia pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Ketika mencuci, tiba-tiba sehelai selendang kesayangan Bawang Putih hanyut terbawa arus. Aduh, selendang ibu hanyut. Aku harus menemukannya. Kalau tidak, ibu akan marah padaku. Bawang Putih terus mencari hingga tiba di sebuah gubuk tua. Di sana ia bertemu dengan seorang nenek. Mengapa kau tampak sedih, Nak? Selendang ibu saya hanyut ke sungai. Apakah nenek melihatnya? Nenek melihatnya, tapi sebelumnya, maukah kau membantu nenek membersihkan rumah? Tentu saja, Nek. Dengan senang hati, saya akan membantu. Bawang Putih membersihkan rumah nenek dengan sabar dan ikhlas. Setelah itu, Terima kasih, Nak. Sebagai balasannya, pilihlah salah satu dari dua labu ini, yang kecil atau yang besar. Saya pilih yang kecil saja ya, Nek. Saya tidak ingin serakah. Pilihanmu bijak. Bawalah pulang dan bukalah di rumah ya. sesampainya di rumah, ibu tiri dan Bawang Merah penasaran. Apa yang kau bawa itu, Bawang Putih? Ini hanya sebuah labu kecil dari seorang nenek di hutan, Bu. Ketika labu dibelah, ternyata berisi emas dan perhiasan. Wah, kalau begitu aku juga harus mendapatkan labu itu. Bawang Merah pergi ke gubuk nenek, meniru cerita Bawang Putih. Jika kau ingin labu, tolonglah nenek membersihkan rumah dulu. Hah, untuk apa? Aku mau labunya saja. Nenek tetap memberinya labu, tetapi yang besar. Dengan gembira, Bawang Merah membawanya pulang. Namun, ketika labu dibelah, keluar binatang yang berbisa. Ah, ular! Tolong!
Bang Labu itu. Setelah kejadian itu, Ibu Tiri dan Bawang Merah menyesali keserakahan mereka. Sementara itu, kebaikan hati Bawang Putih membuatnya dikenal oleh seorang pangeran yang sedang mencari calon istri. Gadis yang baik dan berhati tulus seperti Bawang Putih adalah yang kucari. Maukah kau menjadi temanku selamanya? Saya merasa terhormat, Pangeran. Mereka pun hidup bahagia, sedangkan Bawang Merah dan ibunya belajar untuk tidak lagi bersikap iri dan serakah. Ya, oke teman-teman, demikianlah pendengar setia kisah rakyat Bawang Merah dan Bawang Putih yang penuh dengan pesan moral. Dari cerita ini kita belajar bahwa kebaikan hati, kejujuran, dan kesabaran akan selalu membawa kebahagiaan, sedangkan sifat iri dan tamak hanya akan membawa penyesalan. Semoga cerita hari ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Jangan lewatkan kisah menarik lainnya di Radio Cerita Nusantara, tempat di mana dongeng dan budaya Indonesia terus hidup dan dikenang. Saya Ella Emesnita Sirait pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran berikutnya, dan ingat, setiap cerita punya pelajaran, setiap kisah punya makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.